Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 14 pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mima Nisma SEMM Universitas Indrapasta PGRI. Perkenalkan, nama saya Hesti Maulidini dari kelas YD, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 202314500728 dan rekan saya yang bernama Muhammad Jafar Sidik dengan NPM 202314500730. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 14 yang akan membahas materi mengenai permasalahan lingkungan hidup lokal, nasional, dan global. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Selain itu, masalah lingkungan merupakan aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Isu lingkungan hidup terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, isu lingkungan hidup lokal ialah permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang sangat dirasakan bagi daerah lokal. Yang kedua, isu lingkungan hidup nasional adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap negara. Isu lingkungan hidup nasional mencakup berbagai masalah seperti deforestasi, polusi udara dan air, perubahan iklim, serta masalah-masalah terkait pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga adalah isu lingkungan hidup global, mencakup tantangan-tantangan yang memengaruhi planet kita secara keseluruhan dan melintasi batasan-batasan nasional. Ini adalah masalah yang membutuhkan kerjasama antara negara dan komunitas internasional untuk diselesaikan. Banjir adalah kondisi di mana air menggenangi wilayah yang biasanya kering, biasanya akibat curah hujan yang tinggi, aliran sungai yang meluap, atau fenomena alam lainnya. Dampak yang disebabkan oleh banjir, pertama, kerusakan properti. Banjir dapat merusak rumah, bangunan, kendaraan, dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran listrik. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit akibat air yang terkontaminasi dan kondisi sanitasi yang buruk. Yang ketiga, pencemaran. Banjir dapat membawa limbah dan bahan kimia ke dalam sistem air, mencemari sungai, danau, dan sumber air minum. Yang keempat, gangguan listrik dan air bersih. Banjir bisa merusak jaringan listrik dan pipa air, menyebabkan gangguan pasokan listrik dan air bersih. Kekeringan adalah kondisi di mana terjadi kekurangan air yang berkepanjangan di suatu wilayah yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan manusia, hewan, tanaman, dan ekosistem. Kekeringan dapat terjadi karena berbagai faktor alami dan antropogenik. Dampak yang disebabkan oleh kekeringan, pertama, dampak ekonomi, penurunan hasil pertanian, kelangkaan air untuk industri, dan peningkatan biaya air dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Yang kedua, dampak sosial. Kekeringan dapat menyebabkan kekurangan air minum, memicu migrasi penduduk, meningkatkan kemiskinan, dan memperburuk kesehatan masyarakat. Yang ketiga, dampak lingkungan. Kekeringan dapat merusak ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, mengeringkan lahan basah, dan menyebabkan kematian tumbuhan serta hewan. Yang keempat, dampak kesehatan. Kekurangan air dapat mengganggu sanitasi dan meningkatkan resiko penyakit yang ditularkan melalui air serta masalah kesehatan terkait panas ekstrim. Intrusi air laut adalah proses masuknya air laut ke dalam lapisan air tanah tawar atau sungai yang mengakibatkan kontaminasi sumber air tawar dengan air asin. Fenomena ini sering terjadi di daerah pesisir, terutama ketika ada penurunan muka air, tanah yang signifikan atau perubahan lain yang mempengaruhi keseimbangan antara air tawar dan air laut.
Dampak yang terjadi ketika intrusi air laut. Pertama, penurunan kualitas air. Intrusi air laut dapat mengakibatkan peningkatan kadar garam dalam air tanah dan sungai, membuat air tidak layak untuk dikonsumsi, irigasi atau keperluan industri. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Tingkat salinitas yang lebih tinggi dapat merusak ekosistem air tawar, termasuk tanaman, ikan, dan hewan lain yang tidak tahan terhadap air asin. Yang ketiga, dampak ekonomi. Petani yang bergantung pada air tanah untuk irigasi dapat mengalami penurunan hasil panen akibat peningkatan salinitas. Biaya pengolahan air juga dapat meningkat untuk memenuhi standar kualitas air. Mencegah banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, dari infrastruktur hingga kebijakan lingkungan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Yang pertama yaitu perbaikan infrastruktur drainase. Peningkatan sistem drainase, pastikan saluran air, solokan, dan gorong-gorong bersih dari sampah dan sedimen. Penambahan dan perbaikan sumur resapan. Memperbanyak sumur resapan untuk membantu air hujan meresap ke dalam tanah. Mencegah kekeringan memerlukan strategi yang mencakup pengelolaan sumber daya air, praktik pertanian yang berkelanjutan, serta kebijakan lingkungan yang efektif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya air. Konservasi air, menggunakan air dengan bijak dan mengurangi pemborosan, memperbaiki kebocoran pada pipa air, dan menggunakan perangkat hemat air. Intrusi air laut adalah masalah serius yang terjadi ketika air asin dan air laut masuk ke dalam air tanah atau air tawar di daratan. Ini dapat merusak sumber air bersih dan mempengaruhi ekosistem serta aktivitas pertanian. Ada beberapa cara untuk mencegah intrusi air laut. Yang pertama yaitu mengelola air tanah yang bijak. Pembatasan pengambilan air tanah, mengatur dan membatasi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mencegah penurunan muka air tanah. Monitoring air tanah, memantau kondisi air tanah secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal intrusi air laut. Yang kedua yaitu membangun infrastruktur. Penghalang bawah tanah, membangun penghalang atau dinding bawah tanah yang mencegah pergerakan air asin masuk ke dalam akuifer air tawar. Sistem injeksi air tawar menginjeksikan air tawar ke dalam akuifer untuk menciptakan tekanan baik yang mencegah masuknya air asin. Pembuangan limbah industri ke sungai. Pembuangan limbah industri ke sungai adalah tindakan di mana sisa-sisa produksi industri dibuang ke badan air seperti sungai. Ini adalah masalah lingkungan yang serius karena dapat menyebabkan polusi air dan berdampak negatif pada ekosistem, kesehatan manusia, dan kualitas hidup. Dampak yang terjadi yaitu 1. Kualitas air minum. Air sungai yang tercemar tidak layak untuk dikonsumsi, irigasi, atau keperluan industri lainnya. Risiko kesehatan. Paparan terhadap air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi manusia, termasuk penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan penyakit yang ditularkan melalui air. Yang ketiga yaitu akumulasi racun. Zat berbahaya dapat terakumulasi dalam rantai makanan, berdampak pada hewan dan manusia yang mengkonsumsi ikan atau organisme lain dari sungai yang tercemar. Yang keempat yaitu kerusakan ekosistem. Pencemaran air dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, membunuh ikan, tumbuhan, dan organisme lain yang hidup di air. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa yang terjadi ketika api menyebar di daerah hutan atau lahan vegetasi alami lainnya. Seringkali menyebabkan kerusakan yang luas pada ekosistem, harta benda, dan bahkan kehidupan manusia.
Dampak yang terjadi yaitu 1. Kerusakan ekosistem. Kebakaran dapat menghancurkan habitat alami, menyebabkan kematian hewan, dan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu erosi tanah. Tanah yang kehilangan vegetasi penutupnya menjadi rentan terhadap erosi. Yang ketiga yaitu kualitas udara. Asap dari kebakaran hutan dapat mencemari udara, meningkatkan polusi, dan mengurangi kualitas udara. Yang keempat yaitu kerugian materi. Kebakaran hutan dapat merusak properti, infrastruktur, dan sumber daya alam yang berharga. Yang kelima yaitu evaluasi dan pengungsian. Masyarakat yang tinggal di dekat hutan yang terbakar seringkali harus mengungsi, menyebabkan disrupsi kehidupan sehari-hari. Penambangan liar adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi atau melanggar hukum yang berlaku. Kegiatan ini sering dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa memperhatikan regulasi lingkungan, keselamatan kerja, atau hak kepemilikan lahan. Dampak yang terjadi yaitu 1. Deforestasi. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan penambangan. Yang kedua yaitu erosi tanah. Penggalian tanah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Yang ketiga yaitu pencemaran air dan tanah. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan penambangan emas dapat mencemari sumber air dan tanah. Yang keempat yaitu kerugian pendapatan negara. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan royalti karena penambangan dilakukan secara ilegal. Yang kelima yaitu kerusakan infrastruktur. Jalan dan jembatan dapat rusak akibat aktivitas penambangan liar yang tidak terkontrol. Mencegah pembuangan limbah ke sungai memerlukan pendekatan yang terpadu, melibatkan kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, serta teknologi pengolahan limbah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pembuangan limbah ke sungai. Yang pertama yaitu kebijakan dan regulasi, seperti penegakan hukum. Pemerintah harus menetapkan dan menegakkan peraturan yang melarang pembuangan limbah secara langsung ke sungai. Pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas. Perizinan dan pengawasan, memberikan izin dan melakukan pengawasan ketat terhadap industri dan pabrik terkait pengolahan limbah mereka. Yang kedua yaitu infrastruktur dan pengolahan limbah, seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah, membangun fasilitas pengolahan limbah yang memadai untuk menangani limbah domestik, industri, dan pertanian. Mengatasi penambangan liar memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang tegas, pendidikan masyarakat, pemantauan yang efektif, dan kerjasama antar berbagai pihak. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi penambangan liar. Yang pertama yaitu penegakan hukum. Dengan menindakan hukum yang tegas, menetapkan sanksi yang berat untuk pelaku penambangan liar, dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Selanjutnya yaitu operasi penerbitan. Dengan melaksanakan operasi penerbitan secara berkala di daerah yang rawan penambangan liar dengan melibatkan aparat penegak hukum. Selanjutnya yaitu pengawasan dan inspeksi. Dengan meningkatkan pengawasan dan inspeksi terhadap aktivitas penambangan di lapangan untuk mendeteksi dan mencegah penambangan liar. Mengatasi kebakaran hutan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pencegahan, deteksi dini, penanggulangan langsung, serta rehabilitas pasca kebakaran. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kebakaran hutan. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan cara mencegahnya melalui kampanye pelatihan dan program edukasi. Selanjutnya yaitu pengaturan pembakaran lahan. Dengan menegakkan larangan dan peraturan yang ketat mengenai pembakaran lahan terutama di musim kemarau. Yang kedua yaitu deteksi dini dan sistem peringatan. Pemantauan satelit, yaitu dengan menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi titik panas dan memantau area risiko kebakaran. Sistem peringatan dini, yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang dapat dikonfirmasi masyarakat dan petugas terkait potensi kebakaran hutan.
Yang ketiga yaitu manajemen lahan dan vegetasi. Pengolahan hutan berkelanjutan, yaitu dengan menerapkan praktek pengolahan hutan yang berkelanjutan seperti agroforestry dan silvikultur untuk mengurangi risiko kebakaran. Pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi karena peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer, terutama akibat aktivitas manusia. Dampak yang terjadi yaitu 1. Perubahan iklim, perubahan pola cuaca, peningkatan frekuensi dan intensitas badai, kekeringan dan banjir. Kedua yaitu kenaikan permukaan laut, pencairan es di kutub dan glacier serta pemanasan air laut menyebabkan kenaikan permukaan laut yang mengancam daerah pesisir. Yang ketiga yaitu gangguan ekosistem. Spesies hewan dan tumbuhan terancam punah karena perubahan habitat dan iklim. Yang keempat yaitu kesehatan manusia. Peningkatan penyakit terkait panas, masalah pernapasan akibat polusi udara, dan penyebaran penyakit tropis. Yang kelima yaitu dampak ekonomi. Kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, penurunan hasil pertanian, dan biaya penanggulangan bencana. Penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah fenomena di mana lapisan ozon di stratosfer bumi mengalami penurunan konsentrasi ozon atau O3. Lapisan ozon ini berperan penting dalam menyerap sebagian radiasi ultraviolet atau UV dari matahari yang tidak ditahan dapat memiliki dampak buruk pada organisme hidup. Dampak yang terjadi yaitu 1. Peningkatan paparan UVB. Penipisan lapisan ozon memungkinkan lebih banyak radiasi UVB mencapai permukaan bumi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, termasuk kanker kulit, kerusakan mata, dan penekanan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Paparan UVB yang meningkat dapat merusak tanaman, piloplankton, dan hewan laut, serta mempengaruhi rantai makanan di ekosistem. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan iklim. Beberapa senyawa yang merusak ozon juga merupakan gas rumah kaca, sehingga menurunkan penggunaannya juga dapat membantu mengurangi efek pemanasan global. Kehilangan keanekaragaman hayati. Penurunan jumlah dan keanekaragaman spesies yang diakibatkan oleh deforestasi, degradasi habitat, perubahan iklim, polusi, perburuan liar, dan perusakan lingkungan lainnya. Kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengancam ekosistem dan jasa-jasa ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia. Dampak yang terjadi yaitu 1. Ketidakseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan spesies-spesies tertentu dapat mengganggu rantai makanan, mengurangi produktivitas ekosistem, dan menyebabkan kolaps ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu hilangnya obat-obatan dan bahan kimia. Banyak obat-obatan dan bahan kimia berasal dari sumber daya hayati. Kehidupan keanekaragaman hayati berarti hilangnya potensi obat-obatan baru dan bahan kimia alam yang dapat digunakan dalam pengobatan, kosmetik, dan industri lainnya. Pencegahan pemanasan global memerlukan upaya bersama yang melibatkan berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi emisi rumah kaca seperti transisi ke energi terbarukan. Beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Selanjutnya yaitu dengan efisiensi energi, dengan meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, transformasi, dan rumah tangga untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Pencegahan penipisan lapisan ozon adalah upaya penting untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem dari efek bahaya radiasi ultraviolet.
Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penipisan lapisan ozon. Yang pertama yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan kimia perusak ozon. Dengan mengganti alternatif rumah ozon menggunakan bahan alternatif yang tidak merusak ozon seperti HFC yang tidak mengandung klorin dan bromin. Yang kedua yaitu implementasi kebijakan dan regulasi internasional dengan cara protokol material. Dengan mematuhi dan memperkuat protokol material, sebuah perjanjian internasional yang mengatur pengurangan dan penghapusan bahan kimia perusak ozon. Selanjutnya yaitu dengan cara kebijakan nasional, dengan membangun dan menetapkan kebijakan nasional yang mendukung pengurangan bahan kimia perusak ozon dan mengawasi implementasinya. Yang ketiga yaitu pengolahan limbah bahan kimia dengan cara pengolahan dan daur ulang. Mengembangkan sistem pengolahan dan daur ulang bahan kimia yang mengandung CFC untuk mencegah pelapisan ke atmosfer.